Sebut zawiyah cot kala jamunnya nyenkang kepurno ilmu kita kuneng mentang. Jet tulis sejarah nabak long buku sejarah. Hina nak kepurno ilmu politik, nak kepurno ilmu pertanian, ada peternakan, kemudian ada ilmu falak, perbintangan. Kiban jamun hanak kepurno ilmu dengan perang kiban cara ada pegot bot dan pajan ada pegot bot pun, munyo pajan tamu perang pun nyen madum nak tulis lang kitab. Pajan tam lai pun. Cuma orangnya lagi dah bergabuno lahir pelacur-pelacur politik orang yang naronyo di bangku-bangkunya lagi dah bergabuno karena tidak ada aturan yang khusus. Orang Acehnya kan harus aturan ronyo. Menyata apakah kanun mengkutu alam mentang? Yang menyemang hana alif fikih tidak bergabuno handa ada hana hafal Quran benar-benar mahli berjaminan budia berquran mentang di pelojuh mentang hana leyan pelacurnya. Kejahatan itu kan ketika ada kesempatan dan misi. Itu yang perlu dia. Jadi sebenarnya orangnya lagi Abu Mustafa pegah no kaputoi madumnya. Madum na masalah orangnya. Munya tengku hana akhlak ada tengku dah masalah madum. Apakah dikarenakan ekonomi rusaknya moral? Apakah ada unsur-unsur lain? Bismillahirrahmanirrahim. Lunduan kalau lumpegah buno yang bahwa kunci madum-madum terbangun akhlak yang indah itu yang baik itu dari pendidikan orang tua di rumah itu. Kemudian baru faktor yang lain ini sekarang kan sudah megrak. Artinya nyoka kamu gerak yo, nyopa depan salah leo. Cuman lagi Abu Mustafa Iba pegah buno suka sangat tepat. Ronyo perlu adanya education, pendidikan kepada masyarakat. Di antaranya ada pendidikan masyarakat, maka salah satu yang lagi kajian dia alami olah. Maka ukah harus tatamah hede haruna kepala sekolah, hino haruna kepala dinas daya, hino kepala dinas Islam, hino KUA, hino Korea, riba. Kita akan diskusi ulang supaya lembaga pemerintah dengan gure-gure tekutungkunyo mandum bek nali dikotomi ronyo. Bayar pegahnya kamu cukup hebat. Kenapa le pegah adanya le? Sebut zawiyah cot kala jamunnya nyenkang kepurno ilmu kita kuneng mentang. Jet tulis sejarah nabak long buku sejarah. Hina nak kepurno ilmu politik, nak kepurno ilmu pertanian, ada peternakan, kemudian ada ilmu falak, perbintangan. Kiban jamun hanak kepurno ilmu dengan perang kiban cara ada pegot bot dan pajan ada pegot bot pun. Munyo pajan tamu perang pun nyen madum nak tulis lang kitab. Pajan tam lai pun. Cuma orangnya lagi dah bergabuno lahir pelacur-pelacur politik orang yang naronyo di bangku-bangkunya lagi dah bergabuno karena tidak ada aturan yang khusus. Orang Acehnya kan harus aturan ronyo. Menyata apakah kanun mengkutu alam mentang? Yang menyemang hana alif fikih tidak bergabuno handa ada hana hafal Quran benar-benar mahli berjaminan budia berquran mentang di pelojuh mentang hana leyan pelacurnya. Kejahatan itu kan ketika ada kesempatan dan misi. Itu yang perlu dia. Jadi sebenarnya orangnya lagi Abu Mustafa pegah no kaputoi madumnya. Madum na masalah orangnya. Munya tengku hana akhlak ada tengku dah masalah madum. Munya enggak tengku ka masalahnya nak akhlak orang lain lebih belum. Maka orangnya salah satunya adalah galakkan kembali kepada Al-Quran. Artinya anak kitanya purno Quran butoi le ya. Purno kitab mathaila yang butoi lang ide-ide ahli legampung kitab 8 dapat buat lom. Biar hafal Quran mentang bindu kah hana buat kitab fikah hana akhlaknya bikon. Jadi akhlaknya orangnya Qurannya dapat hafal. Karena putai pegah ada wak lu Perancis lu pegah hantang. Wate Napoleon dan parti pegah. Na buku walung dan barat darah Islam. Jadi gatanya hana puta mulumpo oi darah negara Islam kecuali tacok Quran tapi nahlah teori Islam lah baru Orangnya orang Aceh, orangnya hana Quran kelatili. Maka orangnya perle kena Aceh ada file Quran surah Yasin minimal surah Al-Muluk. Baca file surah Al-Muluk kena hana dia buku menang kita tak ada Rasulullah. Penal hai pada bawah surat dah baca yang penting-penting mentang. Pulang surat Al-Kahfi. Nak pendapat ulama 7 yang awal, nak pendapat ulama 7 yang akhir. Mendong payah baca amu berjuta sebelah. Cuma orangnya anda katanya orangnya putar juga Kiban cara ini akhlak lah orangnya hana le. Karena pangkai hana le tangke hana. Karena Al-Quran bagi orang Islamnya Allah melompat jantung hati kitanya mandum. Hina sumber hukum mandum. Cuman orangnya kata buat kita lah itu kan tafsirnya. Tapi kan Al-Quran long sendiri orangnya
Di pesantren pakai long biki awal ke Mustafa pakai nanali ka tarleh ni mereka. Loncok lang long kembangkah mi tu dah hafiz ronyo. Dan alhamdulillah ronyo sinya along undang lebih kurang 20 huruf 18 juga hafal Quran. Yang nasirotu munansyid, nasirotu munansyid. Itu ada proses memang. Maka orangnya long tengah long galakan hafiz Al-Quran dari anamiat sampai anamiat. Sampai rakyat madu. Bahkan menyucuk ijazah tingkat aliyah balong, menyuhai Quran tingkat 5 juz mentau lung wajib, hana pucet langit halumbi. Dan menyuhai tajwid memang halumbi ijazah. Hana pucet langit nan, memang akan pernah lumbi. Makanya masa-masa long jamun long gelah SD long buat jamun gelah ni mong long kagaji Quran dia mengpurno dia bu. Mah je jai gulai mah. Tapi anak jina kena tahu makan tanyo. Tarayung lah han je hana puta Al-Quran nya liyo. Inilah faktor paling utama rusaknya yang dari rogah kuno. Pada Melayu phone menyoba anak mit harus dari generasi harus Melayu. Orangnya nyoba orang raya, gedanya orangnya yang namun form mungkin kamu utama nyopat Abu Fadli lah. Nyo harus memang tajak bab kampung pada tajak bab Melasah dia pegah. Tak pernah tahu yang betul kita pasti tentang masalah Islam ke sistem khalifahan jamun Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah. Payah ada pegah masyarakat orang yang sadar kan. Dan sewaceh orang. Payah ada pegah orang Aceh lo. Mungkin yang salah satu, yang kesalahannya baru pemerintah. Bedah kita tokoh masyarakat, jak pemerintah tak pegah katanya orangnya. Baik pada kredit ka bengah hindu. Ana masalah tak pegah aju. Tapi menyorong yang hadatin bodoh orang yang kuju free, hana ada yang. Okey ukenya harus tahu undang bawanya dari bidai aja pun betul kena bidingo. Lo rasanya nilai baju lo rasa itu nilai ilmu kau tahu. Ya, karena aturan ya, adanya kejahatan itu disebabkan adanya kesempatan. Nah, kontrol terhadap sebuah pekerjaan juga itu penting. Sehingga rusaknya moral karena kesempatan-kesempatan seperti itu gitu. Karena udah agak panas, tadi dingin, sedikit agak panas. Contohnya satu lagi. Yang selalu dinasihati adalah orang-orang yang bertakwa dan taat. Itu selalu dapat nasihat. Iya, Pak. Karena orang yang takwa dan taat selalu ke masjid, dapat khutbah. Nah, orang yang takwa dan taat selalu kita berdiskusi seperti ini misalnya. Dan walaupun saya mungkin belum sepenuhnya bertakwa, tapi kita udah mau membangun diskusi-diskusi seperti ini. Nah, orang-orang yang lain bagaimana cara kita agar mereka juga bisa dengan sedikit demi sedikit. Dulu di saat perjalanan Islam masuk kemari, masuk tengku-tengku untuk menyebarkan Islam pada urang kulit manok, dia masuk, Pak, sehingga Islam tersebar. Pada penjudi juga masuk dengan peradaban masa itu. Nah, perubahan sekarang bagaimana kita ada tawaran untuk membangun peradaban yang baru dan masuk ke lini-lini yang tidak bertakwanya ini, karena mereka jarang mendapatkan nasihat dan pencerahan seperti ini, Teguh Pak Li. Baik, ini berat nih pertanyaannya, dan karena sudah dimulai oleh Ustaz Mustafa, karena ini sifatnya panel, tadi semua bicara. Kalau nggak panel nih sebenarnya Ustaz Mustafa harus menjawab, karena kau yang mulai, kau yang akhiri seharusnya kan. Saya sedikit ingin meluruskan supaya pertemuan kita ini lebih sehat gitu. Jangan nanti justru pertemuan kita ini justru jadi kontraproduktif. Tapi nggak masalah jaga habanyan kan, ketika dibangun dengan seperti itu akan muncul kan. Kita tidak setuju tadi kalau ada penyebutan kelompok tertentu, ada penyebutan golongan-golongan tertentu gitu kan. Karena ini justru tidak baik bagi kita kan. Kita main di zona aman saja, bahwa yang paling penting adalah, dan ini juga sudah sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri, kita tidak lebih banyak bicara. Kita tidak bicara itu hanya sebagai media barangkali, tapi bukan tujuan. Kita tidak terlalu berwacana. Namun yang paling penting adalah ada semacam
dakwah bil hal. Yang ini adalah dakwah yang sukses pada masa Rasulullah SAW. Jadi no action, talk only. Ya, tidak ada perbuatan tapi hanya bicara. Ini kita juga tidak menginginkan seperti itu, namun yang wacana-wacana semuanya yang kita bangun ini adalah sebagai sebuah media, tapi bukan tujuan daripada akhir. Nah, saat ini yang kita barangkali ini adalah sebuah persoalan. Tadi Al-Quran pun menyebutkan lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu katakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Yang paling penting ke depan adalah uswah hasanah harus kita bangun, sistemnya harus kita bangun. Kalau di rumah tangga, jadilah kita sebagai orang yang pertama sekali menerapkan akhlak itu sendiri. Tadi apa yang didengar dengan apa yang dilihat itu barangkali efeknya lebih kepada yang dia lihat. Jadi baik tak pegah lagi bahaya apa misalnya game segala macam di rumah. Justru kita 24 jam dengan game. Itu kan tidak masih pada tataran wacana juga, masih tataran retorika saja. Yang paling penting adalah ibda binafsik kan? Nyaman gue kan? Lakukan mulailah dari diri kita sendiri. Jadi kalau semua sudah seperti itu, pengajaran-pengajaran itu adalah sebuah media. Yang paling penting adalah keteladanan. Ini yang mungkin saat ini sudah krisis keteladanan. Saya pikir demikian, dan sedikit lagi karena kita hadir dalam majelis ini, apa yang disampaikan dengan penyebutan nama-nama kelompok-kelompok itu barangkali hanya sekedar untuk menggugah atau sekaligus untuk meluruskan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mustafa. Baik tidaknya itu bukan karena siapa dia. Artinya beliau tadi ingin meluruskan bahwa bukan hanya politikus saja yang punya peluang untuk berbuat tidak baik. Kebaikan itu bisa ada di mana-mana, kejahatan juga itu bisa ada di mana-mana. Yang paling penting adalah keteladanan, dan ini yang harus kita tumbuh kembangkan di tengah-tengah kita. Itu bukan konsep baru, konsep Rasulullah juga demikian. Konsep Rasulullah adalah mulai dari sendiri, dakwahnya juga dengan keteladanan, dakwahnya dengan akhlakul karimah yang mulia, sehingga Islam bisa berkembang seperti dan mencapai puncak kejayaannya seperti yang disampaikan oleh tengku kita, guru kita tadi, Ustadz Mustafa Tiba. Alhamdulillah sekali ini ada beliau, suasananya bisa berubah 360 derajat. Tadinya lupi ya, sudah jadi panas. Alhamdulillah bisa satu majelis. Demikian sementara. Ada bagaimana mampu memanusiakan manusia pada layaknya manusia agar mencapai kehidupan yang benar-benar hidup, dan dalam kehidupan itulah akan nyata kehidupan kita. Nah, mungkin dari situ Pak Nyais, dan satu lagi Pak Nyais menyangkut dengan yang disampaikan oleh Tengku Anwar tadi, di mana ada kesempatan di situ peluang kejahatan terjadi. Saya rasa dibalik ya. Di mana ada kesempatan, di situ ada kebaikan. Sekarang kita tukar. Ya, itu seharusnya demikian ya. Jadi pola itu kita apa? Nah, salah satu penyebab runtuhnya akhlak adalah kekuasaan, nafsu kekuasaan. Ya. Jadi sesudah Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Muawiyah 93 tahun, ya, itu selalu terjadi perebutan kekuasaan. Habis dinasti Muawiyah, masuk dinasti Abbasiyah lebih kurang 500 tahun. Terakhir 1258 jatuh Abbasiyah, diserang oleh Mongol. Ya, dan sebelum itu juga sering terjadi perebutan kekuasaan, malah ada yang dibunuh. Itulah karena kekuasaan, nafsu kekuasaan merusak tatanan segalanya. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Bani Saljuk, demikian juga. Ya. Kemudian di Mesir dinasti Fatimiyah, demikian juga Ayyubiyah. Ya. Kemudian Mamaluk. Ya. Kemudian Turki Osmani. Ya. Demikian juga 700 tahun lebih. Ya. Memang ada masa-masa jayanya, ya. Misalnya dinasti Muawiyah itu pada masa Umar ibnu Aziz, ya, itu sungguh luar biasa.
Nah, di Aceh sendiri, ya, ketika mulai dibangun kerajaan Aceh, mulanya dengan dasar yang sangat kuat sekali. Aceh menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan, ya kan? Jadi ketika kita bicara ilmu pengetahuan, sudah tertanggunglah situ akhlak, ya. Nah, itu nggak bisa dipisahkan ilmu dan akhlak, ya. Ilmu tidak akan berarti sama sekali bila tidak ada akhlak. Nah, sekarang kita lihat kan banyak orang yang berilmu, ya, casingnya bagus, ya. Ada. Jadi kita sikapkan saja. Bagaimana cara untuk perbaiki ini? Semua, ya. Apakah dia berfungsi sebagai politisi, ekonom, birokrasi, semua, ya, yang terlibat dalam struktur masyarakat kita. Kalau di kampung, saya setuju, hidupkan lagi pengajian seperti biasa di lorong-lorong, ya. Dan bagaimana menumbuhkan, jangan kepada anak-anak, kepada orang tuanya, tumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran, ya. Kepada orang tua dulu, ya, nyu, ya nungit, you bet, udah ngaji, anak bet, ya. Nah, ini mari kita perbaiki sama-sama, ya kan? Jadi juga partai-partai politik, ya, punya tanggung jawab sosial semua. Partai politik, ya, LSM, ya, semua punya tanggung jawab sosial. Nah, ini kita kembalikan seperti awal semula, bahwa kita dulu eksis Aceh itu terkenal, dikagumi, ya kan? Karena kita saling terus kontrol sosial, hidup terus, ya. Dan kita mempunyai pemimpin-pemimpin berkualitas, tidak saja ahli dalam politik kenegaraan, juga ahli dalam agama. Jadi seorang pemimpin bupati misalnya sanggup untuk diri khutbah Jumat, ya. Anggota politik partai politik juga gitu, ya. Nah, ini yang kita tidak lihat lagi. Sekarang, ya, terakhir sekali, kita tidak punya panutan lagi untuk akhlak ini. Siapa tokoh yang akan kita tiru, ya? Yang menjadi panutan kita dalam bidang akhlak siapa? Baik tingkat nasional atau tingkat daerah, ya. Inilah harus kita bangun kembali. Mudah-mudahan, ya kan, dengan diskusi kita ini, ya kan, akan menimbulkan satu kegiatan lah, walaupun kecil, ya. Ya, dimulai semuanya punya potensi. Pak Jubirijan punya potensi dengan channelnya, ya. Tunggu Fadli, ya, dengan jabatan sebagai Waket, Tunggu Mustafa, ya, juga Tunggu Anwar, ya, politisi, semua politisi, ekonom, ya kan, apalagi birokrasi punya potensi semua. Jadi kalau sudah sepakat, seperti kata bahasa Melayu, berbahasa Melayu, kalau sudah ada kata sepakat, harimau di hutan dapat diikat, ya. Saya rasa sekian. Dalam dalam diskusi kita, kita sering kalau berani membongkar harus mencari, kalau berani membongkar harus berani memasang, gitu. Tadi Pak Tengku Mustafa sudah membongkar. Nah, bagaimana solusinya, Tengku, dalam pemecahan persoalan-persoalan yang Tengku tawarkan tadi? Ya, menarik, ya. Tugas siapa? Kan itu pertanyaannya. Dalam surah Yusuf ayat 108, Allah mengatakan kepada kita semuanya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, Islam. Apa? Ad'u ila Allah, mengajak semua manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan dalil yang kuat. Tugas siapa? Ana wa man ittaba'ani. Aku, Muhammad maksudnya, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi tugas ini tugas kita semuanya sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala peran yang kita miliki, dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang kita punya, seluruh fasilitas yang kita punya, ya, harus di drive, ya, harus di drive untuk mencapai tujuan itu tadi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul in kuntum wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair." Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair, yang mengajak kebaikan. Harus ada satu ummah, satu kelompok,
satu taifah. Bahkan ayat berikutnya Allah menjelaskan, kuntum khaira ummah, kamu itu umat terbaik. Apa cirinya? Ya, yang Allah turunkan kepada manusia, ya. Karakternya apa? Khairu ummah itu. Tu'minuna billah, ya. Beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari berbuat kejahatan. Jadi ini semuanya adalah tugas kita. Dakwah ini enggak boleh putus. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan umatnya 40 hari, beliau diundang Allah ke Bukit Tursina untuk mengambil wahyu. Dia meninggalkan umat juga bukan meninggalkan begitu saja. Ada Nabi Harun sebagai wakilnya. 40 hari dia tinggalkan umat. Ketika dia balik, umatnya sudah menyembah anak sapi. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat sibuk mengurus jenazah Rasulullah SAW. 3 hari putus dakwah, muncul nabi palsu. Muncul orang tidak mau bayar zakat, yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya dakwah ini putus 3 hari, dan itu orang-orang yang dibina oleh Rasul, ya, bisa berubah. Apalagi kita ini. Dakwah itu nggak boleh putus. Dakwah yang sebenarnya bukan dakwah kim-kim-ka, ya kan? Undang dungku-dungku yang lucu, kalau nggak lucu nggak diundang. Bukan itu. Dakwah yang sesungguhnya apa? Dakwah itu ada teladan. Rasulullah itu menjadi teladan. Maka kalau ingin merubah akhlak ini, kembali Rasulullah itu teladan kita. Cintai Rasulullah. Hadirkan dia dalam jiwa kita, dalam hati kita. Maka ini depan ini adalah bulan Maulid, ya. Bulan Maulid itu bulan kita mengingat kembali dan baca kisah Muhammad itu di rumah kita, di sekolah. Takut bid'ah nanti. Hah? Ya, kita nggak ada urusan itu, ya. Karena mencintai Rasulullah itu wajib gitu loh, ya. Mengekspresikan cinta dibilang bid'ah, itu orang bodoh namanya. Mengekspresikan cinta itu bisa macam-macam, ya. Ini saya sambung sedikit masalah ekspresi cinta. Cinta itu kan sesuatu yang apa ya, yang mustahil jadi benar gitu. Seseorang ketika Rasulullah wafat, dia mencongkil matanya. Dua-dua dicongkil. Ditanya oleh orang, kenapa engkau mencongkil matamu? Apa dia bilang? Untuk apa lagi aku lihat dunia ini? Orang yang aku cintai sudah tak ada lagi. Itu bid'ah enggak itu? Hah? Gila. Cinta memang gila. Seperti Laila dan Majnun, ya. Laila dan Majnun, kalau kita cerita tentang Laila dan Majnun itu, memang cinta itu gila. Kalau enggak gila, bukan cinta namanya. Pura-pura. Ya. Jadi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, satu hari dia melihat Rasulullah SAW melewati sebuah pohon, ontanya memutar pohon itu 5 kali, baru tidur ontanya. Ibnu Umar setiap lewat situ dia memutarkan ontanya 5 kali sampai pohon itu sudah tidak ada lagi. Dia masih memutar ontanya 5 kali dan baru dia turun. Ditanya orang, apa yang Anda lakukan wahai Ibnu Umar? Aku dulu melihat Rasulullah SAW melakukan ini dan aku berharap bekas telapak ontanya diinjak oleh telapak ontaku. Begitulah mereka mencintai Rasulullah SAW. Artinya sekarang kita baru kenduri maulid dibilang bid'ah, itu udah goblok namanya. Ya. Kenduri maulid, kenduri anak yatim, makan-makan dalam rangka apa? Mengingat Rasulullah, dibilang itu udah nggak tahu lah mau bilang apa lagi ya. Tingkat sahabat saja itu kalau mereka hidup dilihat mungkin dibilang sudah kafir kan? Congkil matanya gara-gara tak melihat Rasulullah kan dibilang kafir itu kan? Tapi kembali ke yang tadi, ini tugas kita semuanya. Dakwah ini harus dihidupkan lagi dan saya kira ini bahagian dari dakwah. Seperti kata Nugois. Nah, ya, channel ini bukan hanya dilihat oleh orang Aceh Timur, ya, bukan dilihat oleh orang Senubuk Rembung, ya. Channel ini bisa dilihat oleh siapapun yang punya akses
internet dan dia bisa melihat itu, dan ini adalah bahagian dari dakwah. Saya kira ini yang perlu dipertajam, dan pengajian seperti ini ya, ini bahagian dari dakwah, bukan hanya di masjid ya. Kayak tadi kita sebenarnya jemaah tabligh itu datang tuh ke pasar-pasar. Terlepaslah ada yang kurang dari mereka, tapi semangat dakwah mereka ini akhirnya yang masuk jemaah tabligh itu preman-preman bertato ya. Nah, cuman habis itu mereka tidak ikut ngaji, itu yang masalahnya. Tapi awalnya sudah bagus. Nah, sekarang tinggal kita melakukan itu. Gerakan dakwah ini, harakatud dakwah. Gerakan dakwah ini harus diperluas, bukan hanya di parlemen. Nah, saya sebagai ketua partai politik bertanggung jawab terhadap ya kader sehingga jadilah kader Islam yang mencintai agamanya, mencintai kebaikan dan akhlak. Saya kira karena sudah malam. Dalam artian apa yang disampaikan tadi bahwa kita coba membongkar, dan di saat kita bongkar adalah menjadi tanggung jawab siapa. Kadang-kadang melepaskan tanggung jawab ini pada orang lain. Yeah. Padahal semua ini adalah tanggung jawab kita semua pada keluarga kita, tanggung jawab kita semua pada semua masyarakat ini. Kan begitu, Pak ya? Nah, tanggung jawab semua sesuai dengan perannya, iya, sesuai dengan kekuatan dan kekuasaannya, iya, sesuai dengan fungsi kita masing-masing, tupoksinya. Iya. Ya kan? Nah, hari ini kita coba, saya dan beberapa teman dari Jufri Channel mencoba untuk menghadirkan diskusi-diskusi ini yang tujuan juga sama gitu. Mungkin peran-peran kita masing-masing juga akan berperan sama pada itulah solusinya ya. Solusi. Menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Teguh Mustafa. Nah, Tengku Anwar berani memulai harus berani mengakhiri ini. Berani memulai berarti berani mengakhiri. Nah, saya pesan satu lagi Tengku Anwar, sedikit mungkin saya ingin luruskan sedikit Tengku Fadli. Memang kita coba membangun kritisnya Tengku Fadli. Dan saya pikir tadi apa yang disampaikan juga tidak menyerang, itu sudah kita tidak akan menyerang pada pribadi, tetapi walaupun itu sebagai ulama, kalau kita lihat salah, kita tetap akan berbicara salah seperti yang disampaikan oleh Teguh Mustafa tadi. Jadi kalau misalnya kita harus setiap kita haluskan misalnya, mungkin berbagai cara, ada yang halus, ada juga yang secara kasar. Saya juga sepakat seperti itu, karena ini adalah sebuah tim kolektif, jadi ada yang menyampaikan seperti itu, ada juga yang penetrasian, jadi ada yang coba untuk didinginkan suasana. Jadi membangun sebuah diskusi memang seperti itu, supaya nanti, karena ini kan dilihat oleh semua orang seperti yang disampaikan, bahwa kita tidak ingin mengatakan kelompok-kelompok tertentu. Dan terakhir sudah juga diluruskan bahwa ini adalah tugas kita bersama. Wal takum minkum ummatu, jadi kan sudah jelas bahwa kita semua, berarti kita coba luruskan. Dan yang terakhir mungkin nanti ditutup oleh beliau ini, kita lepas dari filosofinya orang kita Aceh dalam pola penerapan akhlak, tiban menan minyak, tibanku menan ane, like father like son, tiban ayah menan ane, kan? Artinya itu keteladanan. Terakhir demikian. Berani membongkar harus berani memasang kembali. Mungkin terhadap apa yang disampaikan, mungkin yang kali ini disampaikan saja bahwa bagaimana memulai akhlak itu pada anak, dan bagaimana konsepnya agar memulai itu pada anak. Karena kadang-kadang setelah punya anak dilepaskan pada daya, dilepaskan pada sekolah gitu, tanpa dikontrol oleh orang tua gitu. Itulah sebenarnya seorang tua itu harus lebih dulu alim. Karena orang tua itu yang pertama harus memiliki syarat dalam kawin semenaji gedanya. Yang pertama, gedanya harus kuat dengan akidah hadrodile. Yang kedua dengan keilmuan gedanya. Ini surah At-Taha ayat 132, Anda percaya Ali. Kemudian yang kedua juga harus peka terhadap sosial. Jadi dia harus datang nyok kibanda dia anak dengan masanya. Sekalian dunia kalau lagi nyok pakai Quran nami balik dengan game. Menang cara kerja. Ortikal. Jadi dia harus menang kerja orangnya. Maka lu enggak bunuh.
Uronyo orang hirup pegat halkah-halkah pengajian bekerja sama dengan Dinas Daya, dengan Dinas Islam, dengan Kemenek, harus ada studi khusus kelompok belajar ataupun majelis kanak-kanak. Pak pegat. Apakah di masjid? Di masjid Pulin harus dihidupkan kembali masjid dalam rangka membangun peradaban Al-Quran. Harus pegat. Jadi makanya masjid-masjidnya Valiornya harus terfungsikan kembali. Masjid-masjid harus terfungsikan kembali. Sejam masjid umur rambung. Nyuhino harus naba dan namit. Halkah pendidikan Al-Quran sampai hafiz benar. Di Semenjak Agung juga harus hanjit mateli. Memang harus udip. Ada pudip. Itu untuk anak. Itu salah satu solusi. Jadi kemudian gedenya sebagai pihak penyelenggara dari pendidikan juga urungsi minimal ini harus tahu, harus tabi education. Ini kesempatan kita memperbaiki. Itu jadi ini salah satu juga adalah peran kita. Jadi masjid-masjid yang ada di tempat ini harus kita isi itu. Karena masjid dulu itu mulai dari pendidikan, politik, pengangkatan khilafah itu semua di masjid. Dan zawiyah itu artinya pojok masjid. Maka masjid itu dihidupkan kembali. Kan daya matang boleh putih. Masjid juga harus dihidupkan kembali hari ini. Harus ada pendidikan hafiz setiap masjid yang ada di Aceh Timur ini. Tidak ada istilah-istilah. Teristimewa itu masjid kemukiman dan masjid kecamatan. Ini solusi. Nggak ada cara lain kalau saya kira ini. Kalau mau kita salahkan pemerintah. Pemerintah itu kita angkat. Dia punya keberatan juga. Nggak sanggup. Jadi seperti surah Yusuf tadi yang dibacakan oleh guru kita tadi. Adalah ada sebuah nomenklatur khusus. Yang bahwa umaman kita ba'ahum. Dan juga kita ikut bersama Rasulullah itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu. Semua. Nah, jadi itu selama ini kita berpikir bahwa tugas dakwah hanya ulama menteng. Enggak semua itu. Orang RBT juga ikut. Dia Muslim. Minimal orang RBT, ibu bisa hafal surat Ar-Rahman enggak? 5 aja. Saya gratis lah. RBT hari ini. Kan begitu. Itu kan dakwah cukup baik gitu. Anak-anak kalau masuk sekolah misalnya coba dibaca siapa hari ini bisa baca Wadduha. Kalau enggak masuk Wadduha wal laik, dihafalkan dulu. Saya kira kalau seperti itu insyaallah akan damai. Saya pernah dulu mempraktekkan hafal Al-Quran di sekolah SD. SD dulu satu. Juz sampai sudah 6 bulan 1 juz. Karena di sekolah kebetulan. Kemudian ada di min berapa itu di Kota Minjai yang gue. Min puan. Min Belangoyo. Itu juga sudah diwisuda itu. Itu kami juga yang menjalankan hafiz itu. Artinya kita pendidikan konsep hafiz Al-Quran pada pendidikan umum boleh dan bisa. Bisa itu. Kalau minimal 1 tahun 1 juz, 6 tahun di MCN lagi. Tapi kita nggak melakukan itu hari ini. Dan alhamdulillah semua kader-kader yang ikut hafiz itu semua sudah berkualitas semua. InsyaAllah. Nah, ini yang penting dilakukan kembali saya kira. Ini salah satu solusi. Masih banyak sebenarnya tapi kita ini waktunya kan. Ada. Ya. Tadi udah mau disampaikan lagi. Juga pada singkat saja. Ini pengalaman ya. Pengalaman ketika saya di perantauan, kami hanya beberapa saja yang muslim ya. Ada mungkin 10, jadi 10 atau 12 rumah tangga. Jadi tidak ada surau, tidak ada masjid ya. Oleh seorang guru ya, kami dipimpin mengaji dari rumah ke rumah, baca Al-Quran giliran setiap rumah ya, seminggu sekali dengan mendatangkan guru dari sebuah organisasi di Medan ya. Itulah salah satu upaya yang kami lakukan ya kan, kita menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran dan seperti kata Tuan Anwar, kita kembali lagi kepada basisnya ya. Sekian. Oke, terima kasih semua yang telah mendukung diskusi malam ini, dan ke depan kita akan melanjutkan yang lebih yang lebih panas lagi, mungkin yang lebih sesuai lagi dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan terima kasih banyak Tengku Anwar, terima kasih banyak Tengku Mustafa, Tengku Fadli, dan Pak Nyais, terima kasih banyak telah mendukung
kegiatan diskusi ini, dan harapan kita semoga nanti akan kita hadirkan syariah Islam. Mungkin kalau Anda ingin menawarkan apa yang harus kita diskusikan ke depan, silakan komentar di kolom YouTube yang ada di channel Jufri Channel, yang ada di Jufrijen Channel. Terima kasih buat semua, jangan lupa terus dukung channel kami, subscribe, like, and comment di Jufrijen Channel. Terima kasih banyak buat semua, terima kasih banyak buat tunggu-tunggu semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.